Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah bahwa semua narapidana ini tidak akan pernah keluar. Mereka tidak akan pernah melihat sinar matahari. Satu-satunya orang yang diizinkan untuk masuk dan keluar adalah petugas dan terkadang media seperti kami. Mereka tidak akan pernah meninggalkan bangunan ini. Jika kalian melihat mata mereka, kalian bisa melihat kekosongan dalam jiwa mereka. Mereka tidak memiliki harapan untuk masa depan. Mereka terlihat seperti robot, hidup mereka sangat monoton. Sudut terbuka ini adalah area toilet mereka. Mereka punya 2 toilet untuk 80 narapidana. Sungguh memalukan bahwa narapidana ini sepertinya semua kepercayaan diri mereka didisiplinkan di sini. Tempat yang mereka gunakan sebagai toilet juga mereka gunakan untuk mandi. Untuk membersihkan diri mereka menggunakan gayung plastik. Tidak ada air mengalir dalam sel mereka, jadi para tahanan harus mengandalkan satu tong biru ini untuk air minum. Tempat mereka tidur adalah ranjang susun logam ini. Tidak ada bantal, tidak ada kasur. Setiap tahanan hanya menerima barang-barang kebutuhan dasar, seprei putih, seragam, kaos kaki, sandal, dan handuk. Itu saja. Para narapidana menghabiskan seluruh hari mereka di ranjang susun bertingkat tempat mereka. Mereka bertumpuk rapat seperti barang yang disimpan di gudang. Sebagai bagian dari kebersihan dan ketertiban, para narapidana dicukur setiap 2 minggu oleh petugas. Rambut panjang atau jenggot bukan hanya tidak higienis, tetapi juga dapat menyembunyikan benda tajam. Mari kita lihat, buka baju kalian dan berbaris di sini. Sekarang mereka melepas baju mereka. Para narapidana ini dulunya bagian dari geng MS-13 dan Barrio 18 yang menguasai daerah-daerah El Salvador. 2 geng rival ini menghabiskan waktu bertahun-tahun memeras uang dari penduduk lokal dan menyebabkan penderitaan besar bagi warga Salvador. Di sini ada geng Barrio 18 dan MS-13, semuanya bersama-sama dalam satu sel. Benar, seperti itu. Semua modul sama. Mereka semua hidup seperti ini. Di luar, memasuki lingkungan geng lain bisa berakibat fatal. Namun di sini, mereka hidup berdampingan hingga akhir hayat mereka. Bagaimana mereka bisa hidup tanpa saling menyerang? Mereka harus belajar untuk hidup bersama. Mereka berada dalam penjara, bukan di jalanan. Kebanyakan narapidana memiliki tato untuk menutupi seluruh tubuh mereka, bahkan termasuk wajah mereka yang menunjukkan struktur kesetiaan mereka. Untuk MS-13, tato umumnya memiliki huruf inisial atau angka 13. Anggota geng lainnya menggunakan simbol seperti 18 atau 666 yang jika dijumlah menjadi 18 dan merupakan simbol iblis, atau mereka menggunakan angka Romawi. Memiliki tato geng pada wajah merupakan tanda yang jelas bahwa mereka adalah salah satu anggota organisasi yang paling kejam dan berpangkat tinggi. Bertemu dengan orang seperti itu di jalan sama saja dengan menatap kematian di depan mata. Tato jaring laba-laba melambangkan terjebak dalam jaring sistem peradilan dan menjalani hukuman penjara yang panjang. Tato tanduk iblis merupakan simbol gelap yang melambangkan pemujaan orang-orang ini terhadap iblis. Beberapa bahkan mengklaim bahwa mereka melakukan tindakan mereka di bawah perintah iblis. Tato tetesan air mata menandakan bahwa orang tersebut telah mengakhiri hidup seseorang. Jumlah tetesan air mata menunjukkan berapa banyak nyawa yang telah direnggutnya. Jika ada 3 tetesan air mata, itu menunjukkan bahwa pemilik tato telah merenggut begitu banyak nyawa sehingga tidak dapat dihitung lagi. Dengan frasa tertawa sekarang, menangis kemudian, tato topeng atau badut ini mengirimkan pesan yang jelas. Tetap kuat menghadapi kesulitan saat ini, hadapi konsekuensinya nanti. Apakah semua orang-orang ini benar-benar jahat? Mereka berada pada level berbeda, penjahat kelas kakap yang mentalitasnya tidak akan pernah berubah. Jika kalian melihat ke bagian atas, terdapat area catwalk. Para penjaga secara konsisten mengawasi para narapidana dari tempat yang tinggi di atas sel. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, mereka akan turun tangan sementara jaringan kamera yang luas mengamati setiap sudut setiap saat, memastikan tidak ada yang luput dari perhatian mereka. Modul-modul tersebut terus diterangi sepanjang hari untuk memantau. Saat matahari terbenam, lampunya tetap menyala sepanjang malam. Mereka terus-menerus diawasi. Menurut saya, ini adalah salah satu hal tersulit saat berada di sini. Saat mereka mencoba tidur, mereka menggunakan handuk dan menutup mata mereka untuk menghalangi cahayanya. Pengkhotbah di sini mengajarkan beberapa pengajaran penting dari Alkitab kepada para narapidana. Mereka melakukan latihan fisik di sini. Ada pelatihnya di sana. Ini adalah satu-satunya waktu para narapidana ini keluar dari sel mereka. Kegiatan-kegiatan ini berlangsung selama 1 jam per minggu di bawah pengawasan penjaga bersenjata. Jenis kegiatan ini berlangsung selama 1 jam per minggu. Mereka bahkan tidak memiliki kebebasan untuk melangkah. Jadwal bergilir, tak ada cukup ruang, jadi mereka tak bisa keluar bersamaan dalam 1 hari. Pernahkah terjadi kekacauan saat para narapidana berada di luar sel? Sejauh ini belum pernah. Setiap kali kami memfokuskan kamera ke dalam sel, seringkali kami menangkap seorang tahanan yang menggumamkan sesuatu. Bahkan di balik jeruji besi, anggota geng berusaha mengirimkan perintah keluar. Tahanan ini melakukan hal itu, tetapi kami menyensornya untuk memblokir pesan tersebut. Meskipun ada tindakan keras,
jelas, kelompok-kelompok ini masih memiliki kekuatan yang signifikan di luar. Rumor yang beredar, mereka memiliki rencana balas dendam dengan menargetkan orang-orang yang tidak bersalah. Namun sebagai tanggapan, pihak berwenang mengancam untuk memperlakukan tindakan yang lebih keras terhadap anggota yang dipenjara. Jika mereka melakukan itu, tidak ada satu makanan pun di penjara. Mereka tidak akan makan satu butir beras pun, dan mari lihat seberapa lama mereka bisa bertahan. Di sini mereka mendapat 3 kali makan, sarapan, makan siang, makan malam. Sarapan biasanya berupa kacang-kacangan dan nasi, sedangkan makan malamnya kurang lebih sama. Makan siang mereka mendapatkan nasi putih dan pasta. Satu-satunya yang berubah minumannya. Tak ada makanan bergizi seperti ayam atau daging. Ini adalah makan siang. Hari ini nasi, pasta, dan 2 tortilla. Apakah menunya berbeda setiap hari? Tidak. Apakah sama setiap hari? Selalu sama. Minuman segar, minuman segar. Oke.